Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Syekh dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami tentang fonem bahasa Indonesia. Boleh di next slide. Ya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Dafar Rizkianto, sebagai moderator pada kali ini, serta rekan-rekan saya seperti Rizky Nur Barokah, Laili Istiqomah, Trinasari, Tegas Rizky Fajar, Sania Hamidah Bahar, dan Zakiyah Amanah Widiani. Boleh next slide. Baik, untuk submaterinya kita akan membahas yang pertama itu identifikasi fonem, yang kedua membedakan dan melafalkan fonem bahasa Indonesia, yang ketiga contoh kasus permasalahan fonem bahasa Indonesia. Boleh di next slide, Anissa. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian fonem. Fonem adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki perbedaan makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang garis miring. Salah satu ciri fonem adalah kemampuannya membedakan makna. Boleh di next slide, Anissa. Selanjutnya yaitu contoh fonem. Contoh dari fonem seperti vokal A, B, C, dan D. Dalam bahasa tulis, fonem ditulis dengan grafem. Grafem ditulis dengan huruf di antara dua kurung sudut, kurung siku seperti A, B, C, dan D. Representasi fonem dari grafem kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak. Kata pasar, contohnya yaitu kata pasar. Misalnya terjadi dari 5 grafem yaitu huruf P, A, S, A, dan R. Masing-masing melambangkan fonem P, A, S, A, dan R. Boleh di next slide, Anissa. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pada Rizky, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Dava yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan pada fonem. Yang pertama yaitu ada alofon. Alofon merupakan variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contohnya seperti simpulan-simpulan fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup dan fonem U pada kata simpulan berada pada lingkungan suku terbuka. Jadi fonem U mempunyai dua alofon, yaitu U dalam bentuk kurung kurawal dan U dalam bentuk tanda kurung. Selanjutnya yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Nah, yang ketiga yaitu ada desimilasi. Desimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contohnya sarjana menjadi sarjana. Lalu yang keempat ada diftongisasi. Merupakan perubahan monoftong menjadi diftong. Contoh, anggota menjadi anggauta. Lalu selanjutnya ada monoftongisasi. Monoftongisasi ini merupakan proses perubahan diftong menjadi monoftong. Contohnya seperti ramai menjadi rame. Lalu yang terakhir ada nasalisasi atau proses memasukkan huruf nasal, yaitu seperti huruf N, M, Eng, nya, kul menjadi memukul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan.
Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, saya akan membahas membedakan dan melafalkan fonem bahasa Indonesia. Secara umum, bunyi bahasa dibedakan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Perbedaan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada atau tidaknya hambatan proses artikulasi pada alat bicara. Next. Yang pertama yaitu vokal. Bunyi vokal dibedakan berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk bibir. Klasifikasi vokal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Yang kedua yaitu vokal berdasarkan bagian lidah. Bagian lidahnya yaitu bagian lidah depan, tengah, belakang, yang bergerak, naik, dan turunnya lidah. Yang ketiga yaitu vokal berdasarkan posisi strukturnya. Vokal berdasarkan posisi strukturnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama vokal tertutup atau closed vowels, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Vokal tertutup antara lain yaitu I dan U. Yang kedua yaitu vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal terbuka. Vokal semi tertutup antara lain yaitu E, O, I, dan U. Yang ketiga yaitu vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas terbuka atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Vokal semi terbuka antara lain yaitu A dan C. Yang keempat yaitu vokal terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi rendah mungkin. Vokal terbuka adalah A. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. Next. Setelah itu yaitu konsonan. Berdasarkan tempat artikulasinya, jenis-jenis konsonan antara lain yang pertama, bilabial. Bilabial itu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir, yaitu bibir bawah merapat pada bibir atas, contohnya pada bunyi B, P, dan M. Yang kedua yaitu terjadi pada gigi bawah dan bibir atas gigi bawah merapat pada bibir atas, contohnya pada bunyi T dan V. Next, pada bunyi F dan V. Next slide. Yang ketiga yaitu laminoal velar, yakni konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi. Dalam hal ini, daun lidah menempel pada gusi, contohnya pada bunyi T dan D. Dan yang terakhir yaitu dorsovelar. Dorsovelar yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan veluma atau langit-langit lunak. Contohnya pada bunyi K dan G. Next slide. baik, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Tegas. Pada Tegas dipersilakan. Baik, terima kasih Madrasa atas waktunya. Saya Tegas saja. Saya Tegas Fajar akan menjelaskan materi mengenai berdasarkan cara artikulasinya. Jenis konsonan antara lain, yang pertama ada hambat, yakni artikulator menutup sepenuhnya aliran udara sehingga udara melompat di belakang tempat penutupan itu. Maaf sebelumnya. Saya Tegas Fajar akan menjelaskan materi mengenai berdasarkan cara artikulasinya. Jenis-jenis konsonan antara lain, yang pertama ada hambat, yakni artikulator menutup sepenuhnya aliran udara, sehingga udara melompat di belakang tempat penutupan itu. Kemudian, penutupan itu dibuka secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Contohnya seperti bunyi P, bunyi B, bunyi T, bunyi D, bunyi K, dan bunyi J. Yang kedua, geseran, yakni artikulator aktif mendekati artikulator pasif.
membentuk jelas sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Contohnya bunyi F, bunyi S, bunyi Y, dan bunyi Z. Boleh di next slide. Baik, terima kasih. Yang ketiga ada paduan, yakni artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara, kemudian membentuk celah sempit dengan artikulator pasif. Contohnya bunyi C dan J. Kemudian yang keempat ada sengawan, yakni artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Contohnya bunyi M, bunyi N, dan bunyi N. Boleh di next slide. Baik, terima kasih. Yang kelima ada getaran, yakni artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Contohnya bunyi R. Dan yang keenam ada sampingan, yakni artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Contohnya bunyi L. Boleh di next slide. Baik, dan yang ketujuh ada hampiran, yakni artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati proses terbuka, seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan getar. Cek, cek. 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 Apakah suara saya terdengar? Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Tegus atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Sania. Kepada Sania, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Sania Midabahar akan menjelaskan contoh permasalahan topik yang ada di sekitar kita. 1. Kata apa diucapkan oleh orang Betawi menjadi ape. Pohon diucapkan puun. 2. Pada bahasa Tapanuli Batak, pengucapan umumnya menjadi seperti kata benar menjadi benar. 3. Pada bahasa daerah Bali dan Aceh, pengucapan huruf T dan D terasa kental sekali. Misalnya ucapan kata teman seperti terdengar deman. Next slide. Boleh next slide? 4. Di Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah, pengucapan huruf D sering diiringi dengan bunyi M. Misalnya, Bali menjadi embali, besok menjadi embesok. Baik, terima kasih Sania atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Laili. Kepada Laili, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan contoh yang ada di sekitar kita.
Di samping dipengaruhi oleh bahasa daerah, pelafalan kata juga sering dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari yang tidak baku. Contoh, lafal yang benar, telur menjadi lafal yang salah, telur, terus kursi menjadi kursi, lubang menjadi lobang, kantung menjadi kantong. Slide selanjutnya. Contoh permasalahan topik yang ada di sekitar kita selanjutnya ada yang 5, kata hujan, yang mengalami kesalahan pelafalan karena penghilangan bunyi konsonan H. Seharusnya kata hujan dilengkapi dengan bunyi H di awal kata setelah diperbaiki menjadi hujan. Lalu yang keenam, terdapat pada kata kasihan yang mengalami penghilangan bunyi konsonan H setelah diperbaiki menjadi kasihan. Yang ketujuh, terdapat pada kata lihat yang mengalami penghilangan bunyi konsonan H. Setelah diperbaiki, kata lihat diganti menjadi lihat. Lalu yang ke-8, kesalahan perubahan bunyi vokal A yang tergantikan dengan bunyi E. Seperti pada kesalahan terdapat pada kata gatel-gatel. Bunyi yang digunakan penutur adalah bunyi vokal E, seharusnya bunyi vokal A. Setelah diperbaiki, kata gatel-gatel menjadi kata gatal-gatal. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.